Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ya. Untuk tambah semangat, ayo semangat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya ya selamat bertemu kembali di pembelajaran PKN dengan Ibu. Ya, sebelum pembelajaran dengan Ibu seperti biasa kita berdoa bersama dulu. Siapa yang akan menyiapkan doa hari ini? Ya, silakan Firda berdoa dulu ya kita ya. Yuk. Terus Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fazna wa'simna minaz zunubi kabairiha wa sogoiriha siyama asyirhu bika wa uququl walidaini wal kadhibu wal kibru wal ujbu wal khiyanatu wa zulmun nasi anisyanu annal ilma wa dina lil amali bihi lil zadali wal mirai bi rahmatika ya Alhamdulillah anak-anak ya, kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini pembelajaran yang akan kita lakukan diberikan kelancaran dan kalian diberikan pemahaman sehingga apa yang kita akan bahas hari ini kalian bisa memahaminya dan bisa kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya Ibu mau cek dulu kehadirannya ya. Hari apa ini? Hari Kamis ya? Kamis, lupa hari apa ini? Hari Sabtu. Tanggal berapa nak? Tanggal 5 November ya. Oke. Anissa Putri Nabila hadir. Anissa Azhara Rahayu hadir. April Nuri ya, ada ya. Akila, Aufa Nur Hanifa, Karisa ya, kemudian Denri Saskiana ya, kemudian Febriansa Nur Hidayat ya, Firda Nahrisya, Hazgifari ya, siap. Kanifa ya, jangan diplesetin jadi kanibal ya. Kaila ya,
Kemudian Muhammad Ramlan. Ada. Muhammad Rashid. Ya. Muhammad Rashid ini panjangannya Muhammad Rashid Afwan. Jadi setiap hari dia itu minta maaf, Afwan gitu ya. Muhammad Ridwan. Ada nggak? Nggak masuk. Kenapa? Sakit apa Ridwan? Dari kapan sakitnya? Dari kemarin. Apa yang bengkak? Kenapa jatuh? Keseleo kali. Main bola mungkin ya. Muhammad Rifki Al Khair. Sakit juga. Kompakan sakitnya nih. Muhammad Rifki Kadafi. Hadir. Muhammad Sahril. Hadir. Muhammad Yuda Pratama. Hadir. Muhammad Ziddan. Hadir. Munisa Aisyah. Hadir. Nurani Sabrina. Ya. Kemudian Nur apa ini? Nur Latifa. Ada. Raisya. Ya. Siti Haura. Hadir. Siti Nur Syakira. Hadir. Tasya. Tasya Kamila Zainatul Azkia. Oh itu. Lalu Saskia Azara. Oh di situ. Terakhir Saskila Nasila Levarasmona. Nama 4 orang dijadiin satu. Ini bikin nasi uduknya harus banyak nih ya. Oke. 2 anak berarti ya yang tidak masuk, kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan ya, biar bisa cepat masuk sekolah lagi. Yuk selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Apa itu nasionalisme? Cinta tanah air. Yuk kita menyanyikan seperti biasa, menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu apa yang kita menyanyikan lagu hari ini? Yaitu lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin ke depan? Yuk maju ke depan. Siapa? Saskila ya? Yuk maju. Yang lain boleh berdiri. Yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih, bisa kembali dan yang lain boleh duduk ya. Kok maju lagi? Ya. Kalau tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Nah, hari ini kita belajar apa sih? Sebelum belajar hari ini, coba Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tadi sebelum berangkat nggak pamitan sama orang tuanya? Ada nggak? Nggak ada ya? Pamitan semua ya? Keren. Kenapa harus pamitan? Itu tanda apa sih? Tandanya kita penghormatan sama orang tua, sopan sama orang tua ya, seperti itu. Ibu kalau nggak pamitan kenapa emangnya? Nggak dikasih uang jajan sama mamanya ya. Nah, terus kamu di rumah ada aturan nggak sih? Ada. Ada di rumah ada aturan? Ada. Aturan apa yang ada di rumah? Bangun jangan kesiangan. Terus apa lagi?
Hah? Merapikan tempat tidur sendiri. Bawa ampul enggak? Oh, enggak. Terus apa lagi? Ayo. Yuk. Di rumah suruh ngapain? Nih peraturan di rumah yang paling ngeselin nih sama anak-anak itu ya, yang nggak pernah nurut. Anak itu apa coba? Ketika dibilangin kalau udah mandi, taruh handuknya di tempatnya. Kalian pasti naruh handuknya di mana coba? Di kasur ya. Akhirnya kasurnya jadi basah. Itu ya, padahal sudah dikasih tahu masih tetap berulang nggak begitu? Masih ya. Akhirnya apa? Mamahnya gosul ya. Ini anak gimana sih nggak denger ya gitu. Itu di rumah. Kalau di sekolah ada aturan? Apa itu contohnya? Pakai ciput. Terus datang tepat waktu. Apalagi? Ayo Rashid, apa coba di sekolah? Mengikuti tata tertib sekolah. Mengikuti tata tertib sekolah ya Firda. Terus apa lagi? Ayo Gifari, coba. Apa coba di sekolah? Harus ngapain? Nggak tahu. Nih paling gampang. Kamu kan ada aturan. Hari Senin pakai baju apa? Putih, biru. Selasa pakai baju apa? Ada kan? Itu aturan. Dan kalian patuhi nggak? Insya Allah kalian patuhi. Itu bahasan kita hari ini. Berarti itu bahasannya tentang apa ya? Nanti kita cari tahu bahasannya apa sih itu yang berkaitan dengan itu ya. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita flashback dulu ya ke pelajaran yang lalu. Masih ingat gak sih pelajaran minggu lalu yang kita pelajari bersama tentang apa ya anak-anak ya? Perumusan dasar negara. Apa dasar negara kita? Pancasila. Apa arti Pancasila? 5 dasar. Pancasila berasal dari bahasa apa? Sanskerta, dari 2 kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Oke, masih ingat, keren. Lalu perumusan dasar negara tadi ya. Perumusan dasar negara itu kan masih ingat ya, berawal dari sidang BPUPKI ya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Ada berapa tokoh di situ yang merumuskan dasar negara? 3. Ada 3, siapa saja? Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno dan Dr. Supomo. Iya. Kemudian pada tanggal berapa ya Insinyur Soekarno memberikan rumusan dasar negaranya? 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Al-Ghifari bisa fokus dengan ibu? Iya, fokus ya nak ya. Oke, tadi ya Soekarno memberikan rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni. Rumusan dasar negara dari Soekarno itu diberi nama apa? Diberi nama Pancasila. Pada tanggal berapa itu? 1 Juni. Maka tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sudah ingat ya pelajaran yang lalu ya? Mudah-mudahan selalu ingat, jangan lupa lagi ya. Keluar ke ruangan, ke sandung lupa lagi ya. Insya Allah enggak. Lalu sekarang kita bahas bahasannya apa sih hari ini? Yuk kita lihat. Coba kita lihat apa ya. Nah, ternyata hari ini kita belajar tentang norma dan undang-undang dasar NRI. NRI itu adalah Negara Republik Indonesia. Undang-undang dasar itu adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia atau dikenal dengan istilah konstitusi. Apa sih itu konstitusi? Nanti kita belajar lebih mendalam di kelas 8 ya. Sekarang kita membahasnya adalah tentang yang tadi yang Ibu nanya-nanya, ada aturan-aturan. Itu tentang apanya yang kita garis bawahi adalah tentang normanya. Sebelum masuk ke bahasan tentang norma, yuk kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba siapa ini namanya? Firda, bacakan tujuan pembelajaran yang nomor 1. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian norma dengan benar dan dapat menyebutkan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ya tujuan yang pertama, setelah pembelajaran yang kita lalui hari ini, nanti akhirnya kalian harus bisa menyebutkan apa itu norma.
Dan macam-macam norma itu ada berapa sih? Gitu. Norma apa aja sih? Seperti apa sih? Apa sanksinya atau berlakunya seperti apa? Nanti kita pelajari. Lalu kemudian tujuan yang kedua, coba Gipari. Ya benar, peserta didik dapat menelaah perbedaan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah nanti setelah kamu tahu apa itu norma, lalu kalian tahu macam-macam norma. Nah setelah tahu macam-macam norma ini, kalian bisa membedakan ini norma apa sih, ini norma apa sih. Contoh halnya, kalian sudah membedakan kan mana laki-laki dan perempuan? Bisa kan? Nah seperti itu, nanti bisa membedakan seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3, coba bacakan nomor 3. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu norma, macam-macam norma, bisa membedakan norma. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa pentingnya. Mengetahui apa sih pentingnya norma itu? Kenapa sih harus ada norma? Emang kenapa kalau nggak ada norma? Gitu. Nanti kita pelajari itu. Ya kalian harus tahu tuh nanti setelah belajar ya. Lalu yang nomor 4, coba dari sisi sini deh. Coba bisa kelihatan nggak? Coba nomor 4 apa? Peserta didik dapat menunjukkan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, peserta didik dapat menunjukkan perilaku. Nah, setelah kamu tahu norma, macam-macam norma, pentingnya norma. Nah, setelah tahu nih, kalian harus bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma. Ini kamu nggak boleh ini harus begini. Nah saya tahu bahwa ini salah, ini itu benar karena kamu sudah tahu itu norma. Ada batasan-batasannya, ya. Itu tujuannya nomor 4. Nomor 5, coba Monisa, nomor 5. Nah, ini nih intinya nomor 5 karena model pembelajaran hari ini atau belajar kita hari ini adalah belajar dengan disko. Apa itu disko? Benar, disko itu adalah diskusi kelompok. Kita akan diskusi kelompok. Seperti apa diskusinya? Nanti kita Ibu berikan ya. Bagaimana? Yuk lanjut. Nah, sebelum kemudian kita mengetahui apa itu norma, ayo kita lihat dulu tayangan video berikut ini ya. Mana tuh? Nextnya? Nextnya tuh yang mana sih? Ini. Kok nggak mau nextnya sih? Mana dia nextnya? Ini. Bukan. Ini yang mana ya? Tunggu dulu. Di mana ya ininya? Nextnya mana ini nextnya? Ntar dulu ya, kita cari dulu di mana nih nextnya. Kok nggak ketemu? Garuda. Kan bus ini. Garuda lain. Lain. Video. Iya tuh. Video. Videonya Garuda. Lain video tadi pembelajaran. Norma. Video. Apa jadinya? Cuma pakai iya gerakin. Kan cowoknya tadi ditendang dia next. Masih. Kalau kalian harus milih, Ya. mana yang lebih penting? Penjara seumur hidup atau dihukum mati? Nah, kita lihat ya. Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama klien kita tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, orang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada?
Kayaknya biasanya muncul. Tanpa aturan, Terus minta apa? orang bakal bebas datang satu sama lain, atau dilapori, dihukum, bisa masuk ke disko, koruptor bisa lolos tanpa dihukum. Kerja sama siapa? Bisa bebas bunuh orang Soalnya yang tadi pas kita. kirim langsung keluar. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu gak cuma tertulis aja. Ternyata ada yang gak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita mau pakai aturan berbahasa yang dalam tim kita biar gak update status gak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan Apa dia nggak keluar? berubah doang. Tiba-tiba Gak keluar, usah berarti itu hukum dia aturan apa berbahasa pun namanya? belum ada. Cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk Kadang nggak usah bikin, dia nanti mau biar input lagi dia. kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat Nanti aja pas singa ujian atau jadi semut minta yang punya izinkan. aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kerjasama. Manusia pun juga sama. Dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan membangun peradaban. Oke, begitu aja. Tapi kalau sekarang, bisa kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta menunjukkannya ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintah aktif yang bisa melindungi rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, itu video tentang apa itu? Peraturan. Tadi ya ada peraturan, ada apa sih yang sekilas tadi? Ada penjara, ada kurungan ya. Itu sebenarnya apa sih? Yuk kita lihat dulu. Ya seperti tadi ya. Kita lihat sini materi pembelajarannya yuk. Kemudian ya, tadi kita sudah menyimak itu aturan ya. Aturan itu ada yang tertulis dan tidak tertulis ya. Tetapi aturan itu ada yang dibuat oleh penguasa negara. Tadi bagaimana katanya kalau aturan merugikan? Itu kalau dibuat oleh penguasa negaranya yang tidak bertanggung jawab ya, seperti itu. Yuk sebelum itu kita melihat yuk apa sih itu norma? Ada yang bisa menyebutkan? Coba dibaca apa itu norma? Norma adalah aturan kaidah, pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Aturan itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, benar. Apa itu norma? Jadi norma itu adalah di situ apa? Norma adalah aturan, kaidah, pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Titik sampai situ. Ya, jadi norma itu adalah kaidah, aturan, pedoman yang dijadikan petunjuk dalam kehidupan tuh ya, ketentuan atau aturan dalam kehidupan. Itu norma. Ya, jadi ya norma itu sekali lagi aturan, kaidah, pedoman ya yang dijadikan peraturan dalam kehidupan. Ya. Kemudian lanjut.
Sebutkan macam-macam norma nih. Ada berapa sih sebenarnya norma? Yuk kita lihat. Di sini macam-macam norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi ada berapa anak-anak macam-macam norma? Ada 4. Apa saja? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Dan norma hukum. Lanjut. Norma agama itu apa sih? Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang aturannya kita bisa dapatkan di dalam kitab suci. Jadi norma agama itu aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dapatinnya di mana kita? Dapatnya di dalam kitab suci. Kita agamanya apa? Islam. Kitab sucinya apa? Nah, Al-Quran itu adalah bagaimana kumpulan aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Itu apa namanya, Al-Quran yang dianut atau kitab sucinya orang Islam. Berbeda lagi dengan agama-agama yang lain. Ada berapa agama di Indonesia? Apa saja itu? Ada Islam, ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu. Nah, setiap agama itu memiliki kitab sucinya masing-masing. Ya, contohnya Kristen, kitab sucinya apa? Injil, ya, seperti itu ya. Next, apa lagi? Norma kesusilaan. Nih, norma kesusilaan setelah tadi norma agama yang berasal dari Tuhan. Nah, norma kesusilaan apa sih itu? Coba tolong dibaca. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang datang dari bisikan kalbu atau suara batin yang diikuti oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan Iya, jadi ya betul. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang datang dari bisikan kalbu atau suara batin. Bisa diambil kesimpulannya atau dengan bahasa yang paling ringannya, norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani. Jadi sendirinya yang bisa merasakan. Contoh norma kesusilaan apa ya? Kalian suka jajan di kantin? Suka. Jajannya berapa? Beli cirengnya berapa? Beli cirengnya 2. Bayarnya berapa? Bayarnya harusnya 2. Tapi ketika ada anak yang tidak jujur, beli cireng 2, ngakunya 1. Nah, itu dia yang melanggar norma kesusilaan. Nah, itu. Nanti apa ya perasaannya kalau begitu? Perasaan menyesal ya, menyesal udah bohong gitu ya. Tadi makan 2, jangan gitu ya. Yuda suka gitu nggak? Enggak ya, alhamdulillah. Nggak ada, ibu yakin anak-anak ibu baik-baik semua, nggak ada yang seperti itu ya. Lanjut. Nih norma kesopanan. Norma kesopanan apa sih? Coba Yuda, suaranya yang lantang, bacain. Ya, norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang mengatur tentang tingkah laku. Nih, kalian mungkin sudah tahu ya, ini sopan, ini enggak gitu ya. Dan kesopanan di setiap daerah itu berbeda ukurannya ya. Ukurannya disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Contohnya, kalau di Bali pakai bajunya apa itu yang kayak gini? Kemben, dia terbuka ya bagian atasnya. Itu sopan menurut orang Bali. Tapi kalau di orang Sunda begitu sopan enggak? Enggak, karena terbuka seperti itu ya. Tetapi itu untuk kebudayaannya. Tetapi untuk ukuran semua kesopanannya harus bersikap seperti apa kepada orang, ibu pikir semua daerah sama mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang tidak mengajarkan kebaikan. Itu lanjut. Terakhir adalah norma hukum. Apa sih itu norma hukum? Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, yang bersifat memaksa. Jadi dengan adanya hukum, suka tidak suka, siap tidak siap, mau tidak mau, kamu harus patuh diatur oleh hukum gitu. Kenapa harus ada hukum? Supaya apa coba? Contoh apa ya yang norma hukum itu? Contohnya apa ya? Contohnya peraturan lalu lintas. Apa yang kamu tahu? Peraturan lalu lintas. Memakai helm. Harus memakai helm itu apa lagi? Menaati rambu lalu lintas. Kenapa? Coba kamu bayangkan kalau nggak ada lampu merah. Enggak yo, gimana coba jadinya? Kecelakaan. Terus gimana?
pengen cepet-cepet kan, akhirnya yang ini pengen jalan, yang ini pengen jalan, bisa teratur nggak? Nggak teratur. Maka itu dibuatlah peraturan, ada rambu lalu lintas itu supaya kendaraan itu teratur. Contohnya seperti itu ya. Norma hukum. Nah, sanksi norma hukum itu apa sih? Sanksi norma hukum itu kayak tadi tuh di video tadi, di penjara, di kurung, terus apa lagi ya? Didenda, bahkan ada yang diberikan hukuman mati. Itu tentang norma hukum ya, seperti itu. Hukuman mati untuk siapa sih? Di Indonesia baru diterapkan hukuman mati itu kepada pelaku bom bunuh diri. Dulu ada peristiwa bom bunuh diri di Bali yang menewaskan banyak orang, maka kemudian pelakunya dihukum mati. Itu. Kemudian apa sih fungsi norma? Nah, di sini fungsi norma setelah kita tahu tadi ya apa itu norma, macam-macam norma. Di sini ada fungsinya nih. Norma itu buat apa sih ada norma? Nah, norma yang pertama itu dibuat adalah bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Artinya gini nih, yang satu punya kepentingan, yang ini punya kepentingan, sama-sama ego. Nah ya, nggak bisa begitu. Tetapi kalau diatur bisa teratur. Yang mana dulu, seperti apa dulu ya, seperti itu. Contohnya dia jangan jauh-jauh. Misalkan kamu udah upacara nih, cepet-cepetan kan lari gitu, pengen cepet-cepet ke itu, tapi kan diatur. Anak-anak nggak boleh gitu, ayo satu-satu naiknya teratur kan gitu ya. Itu. Lalu kemudian yang kedua adalah dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tertib dan tentram seperti tadi ya, sudah dijelaskan. Yang ketiga, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan masyarakat. Individu itu apa sih? Individu itu siapa sih? Individu itu adalah individu itu sendiri itu ya, sendiri-sendiri diatur sendiri-sendiri ya di situ. Setiap individu, setiap manusia, setiap orang itu namanya individu. Lalu kemudian yang keempat, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Itu tujuan norma. Kemudian, nah identifikasi masalahnya. Nanti di sini kalian kan tadi apa kata Ibu? Pelajaran kita adalah diskusi kelompok. Nanti Ibu meminta kalian membagi menjadi jumlah siswanya di sini berapa? 30 ya. Jadi dibagi 6 kelompok aja ya. Setiap kelompok itu 5. Nah, nanti seperti apa? Nanti akan Ibu berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ kalian akan mendapatkan satu gambar yang harus diamati. Ini gambar apa sih gitu ya? Lalu kemudian kamu lihat ini gambar pelanggaran norma apa nih? Ya, seperti itu. Maka di sini nih penerapan norma apa, pelanggaran normanya apa, penyebab pelanggaran normanya itu apa. Nah, di sini. Nah, di sini lalu dituangkan di sini nih, ya. Tabel kerja kelompok disebut nama kelompoknya, kelasnya, ketuanya, nah tulisnya, juru bicara, anggotanya. Lalu di situ ya identifikasi masalahnya apa, norma apa yang dilanggar, mengapa seseorang bisa melanggar norma tersebut, lalu sanksi apa yang akan diterima oleh pelanggar norma tersebut, ya. Setelah tahu, lalu dicarikan solusinya gimana nih caranya biar nggak melanggar norma lagi, ya, seperti itu. Lalu diambil di sini pelajaran yang dapat diambilnya dari cerita di gambar itu apa sih, ya, seperti itu. Nih, misalkan contoh ini kelompok 1 tugasnya adalah mengamati gambar ini. Ini gambar apa nih? Nanti sok dengan anggota kelompoknya dipecahkan. Ini gambar apa sih sesungguhnya gitu. Norma apa yang dilanggar? Itu. Lalu kelompok 2 nih. Pelanggarannya apa nih kelompok 2 ya. Lalu kelompok 3 selanjutnya nih apa nih, ada nggak nih yang suka begini nih ya. Nih gambar apa, ayo jangan tunjuk-tunjuk sama teman ya. Ini lanjut nomor 4 nih, apa nih gambar apa. Untuk kelompok 4 mengamati gambar nih ya, nanti diamati gambarnya seperti apa, norma apa yang dilanggar. Nah ini untuk kelompok 5 seperti itu ya, tugas-tugas yang akan Ibu berikan di dalam kelompoknya. Ada yang bertanya sampai sini? Ada yang bertanya? Jawab sekali lagi. Apa itu norma? Norma adalah kaidah atau aturan yang diyakini kebenarannya, hebat, yang diyakini kebenarannya dan menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa macam norma tadi? 4. Ada 4 norma apa saja? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Norma hukum. Tadi fungsi norma ada apa saja? Salah satunya adalah untuk Agar hidup teratur. agar hidup teratur. Terus apa? Tadi? Menjadikan lingkungan masyarakat
menjadikan lingkungan masyarakat lebih aman ya, seperti itu. Sekarang coba biar tambah semangat, coba tepuk semangat dulu dong. Ayo tepuk semangat. Namanya tepuk semangat, tapi kok kurang semangat. Diulang lagi ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, udah siap untuk kita bentuk kelompok? Siap ya. Nanti Ibu tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai selesai. Nah, setelah itu kalian nanti berkelompok sesuai dengan angka yang kamu dapat. Contoh, misalkan kamu dapat angkanya 1, kamu angka 1, berarti kamu masuk ke kelompok 1. Siap ya? Oke, mulai dari sini ya. Suaranya diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Terus? 1, 2, 3, 4. Oke, karena kita ada 2 orang yang tidak masuk ya. Nanti yang nggak masuk kita bisa masukkan ke kelompok yang ada. Oke, sekarang Ibu minta bukunya. Udah ada kan ya bukunya ya? Bukunya, pensilnya dimasukkan ke buku LKS-nya, semua dimasukkan ya. Ya. Nanti dalam hitungan 10 kalian membentuk kelompok tanpa mengeluarkan suara ya. Jadi yang kalian bawa ke kelompok kalian itu hanya bukunya dan alat tulisnya ya. Tasnya tidak usah dibawa. Oke, siap ya? Dalam hitungan 10 kalian sudah siap membentuk kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Hati-hati. Yuk. Sudah? Oke, ayo. Sudah terbentuk kelompoknya semua? Oke, kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 di pojok, suka mojok ya. Kelompok 5. Ya, kelompok 6. Oke, sekarang coba semua angkat tangannya ke atas. Ya, angkat tangannya ke atas coba. Biarin bau ketek juga nggak apa-apa. Sekarang coba, ayo di masing-masing kelompoknya kalian boleh menunjuk 1 orang, bebas siapa saja yang kalian tunjuk. Nanti dalam hitungan 3 kalian sudah menunjuk 1 orang temannya ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Nah, ayo. Ya oke, udah nunjuk? Ya. Siapa yang paling banyak ditunjuk temennya itu yang jadi ketua kelompok? Ya, udah dapat belum? Udah, kelompok 1 siapa yang paling banyak ditunjuk? Mana kelompok 1? Oh, siapa kelompok 1? Firda, ketua kelompoknya. Kelompok 2? Kaila, kenapa ditunjuk Kaila? Kelompok 3? Hanifa. Kelompok 4? Putri. Kelompok 5? Siapa? Febriansa. Kelompok 6?
Siapa itu? Aura. Oke, setelah terbentuk ketuanya, Ibu minta ketua kelompoknya ke sini untuk mengambil bahan diskusinya. Mana ketua kelompoknya? Ya, kelompok 1 ini nanti buat ininya ya. Ntar dulu. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 5 mana? Ya, kelompok 5. Kelompok 3. Ya, kelompok 6. Oh, ininya belum ya. Kelompok 6. Kelompok 2. Ya. Lalu kertasnya ya. Nih. Oke, nih. Udah ya, sudah semua ya? Udah. Ini tabel ininya. Nanti ditunjuk situ siapa yang menjadi natulisnya ya. Ini ketinggalan. Yuk. Oke. Sudah mendapat semua? Sudah mendapatkan? Coba kalian bawa HP kan? Boleh dikeluarkan HP-nya untuk kalian mencari tahu informasi seputar gambar yang tersaji di kelompok kalian. Nanti untuk jawabannya kalau nggak cukup di sini, kamu boleh gitu ya. Oke. Ayo silakan. Diamati gambarnya, kemudian dilihat itu gambar apa sih? Ayo. Ya, selama diskusi, Ibu akan mengamati, menilai anak yang aktif di dalam diskusi. Diskusi itu nggak boleh sepi ya, Nak ya. Diskusi itu harus rame, ya. Harus apa ya? Debat. Menurut saya ini, gitu ya. Itu. Sok. Ayo. Ya. Kelompok iya, kelompok 1, kelompok 2 gitu aja. Mana HP-nya? Boleh ya dicari. Kenapa seseorang bisa melanggar norma tersebut? Lalu apa sih yang harus dilakukan supaya tidak mengulangi lagi? Ya, kalau bisa jawabannya yang lengkap. Ya, kelompok 1 siapa tadi? Firda ya. Ya. Dicari informasinya, digali sedalam-dalamnya. Ini buat jawabannya. Iya.
Jawabannya kalau di kurang banyak boleh di situ ya. Cari ibu di bukunya, coba ada nggak? Cari di bukunya. Itu kamu melanggar lomba apa ya? Di kertas ini langsung jawabannya. Boleh. Ya. Ayo Yuda, cari tahu Yuda. Siap? Natulis itu apa? Apa tuh? Yang nulis itu natulis. Yang tugasnya nulis hasil diskusi. Karena hasil diskusi itu nanti harus dituliskan. Nah itu, hah? Nggak boleh lah, harus dibagi. Iya, harus dibagi. Nah, misalkan sekarang Putih di sini ketua, tetapi untuk nanti apa namanya? Untuk apa juru bicara atau itu boleh diganti ketuanya siapa gitu. Boleh, tapi kalaupun kalau itu diganti aja ketuanya siapa ya, nanti yang apa namanya juru bicaranya Putih gitu ya, seperti itu untuk ininya ya. Kalau memang Putih yang ingin gitu ya. Bu, tadi udah ditunjuk Bu, dianya jadi ketua, tapi kemudian sepertinya yang ditunjuk jadi ketua itu lebih pas untuk juru bicara deh Bu, gitu ya. Boleh nggak Bu dirubah? Boleh, sok didiskusikan. Siapa yang mau nanti jadi juru bicara? Juru bicara itu apa sih? Karena nanti setelah, ya dengarkan dulu anak-anak sambil diskusi. Ya, nanti setelah kalian diskusi, di pertemuan selanjutnya itu nanti akan presentasi. Presentasi itu adalah mengemukakan atau apa ya, membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Maju ke depan gitu. Maka yang jadi juru bicara itu yang punya keberanian untuk tampil di depan, untuk ngomong di depan gitu, yang lebih dari teman-temannya beraninya gitu. Ya, seperti itu. Karena nanti akan presentasi. Oke, ya. Kalau ketua sama juru bicaranya sama, apa-apa? Sebaiknya tidak. Makanya tadi kata Ibu, kalau misalkan tadi Bu ketuanya udah dibentuk, tapi kayaknya dia bagusnya di juru bicara deh Bu. Gimana? Dirubah aja siapa yang jadi ketuanya. Misalkan tadi siapa yang ditunjuk jadi ketua? Kanifa. Tapi ternyata Kanifa bagusnya di juru bicara. Ya udah ketuanya ganti sama Munisa gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kanifa kelompok 3. Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6 siapa ketuanya? Siapa? Ramlan. Oke. Ya, berani, harus berani ya. Ya, siap? Hah? Anggota cuma ada 3, jadi ditulis yang mudah. Tulis aja. Tulis anggotanya. Ya. Oke. Ayo Febri. Febri kelompok 3 ya? Kelompok 5. Oh, kelompok 5. Kalau mau jadi ketua sama juru bicaranya berdua boleh gak? Hah? Jadi ketua sekalian juru bicara. Ketua sekarang juru bicara, boleh deh. Kalau memang itu, kalau enggak ketuanya kamu gitu. Nah, ketuanya siapa ini? Oh, Kanisa, juru bicaranya Febri, boleh gitu ya. Gitu aja, supaya kebagian peran semuanya gitu ya. Berbagi peran ya. Jawabannya Hah? pakai soal.
pakai soal dong. Nanti kalau jawabannya doang bingung. Ini jawaban buat soal mana ya gitu ya. Gitu. Yo, kebagian apa itu? Ini tapi kasih masalahnya apa itu? Gambarnya gambar apa? Diceritain nggak mana bukunya mana? Seorang anak yang sedang dikucilkan. Kenapa dia dikucilkan ya? Karena penampilannya culun. Dapat tahu dari mana penampilannya culun? Kasihan bener. Itu menurut kamu culun ya? Iya. Kalau kata ibu sih dia sedih tuh. Kenapa sedih ya? Karena dia dikucilkan. Kenapa dia dikucilkan? Karena dia culun. Emang kita mengusir kalau anak culun? Boleh nggak? Enggak, ayo. Terus kenapa tuh? Kenapa ya? Kalau seperti itu norma apa itu yang dilanggar? Hanya norma agama saja yang dilanggar? Ingat ya Naya, kalau mengamati gambar bisa jadi satu gambar melanggar beberapa norma. Tidak hanya satu gambar melanggar satu norma. Bisa jadi gambar ini melanggar apa ini norma agama. Terus norma kesopanan juga dilanggar. Boleh seperti itu ya. Tidak spesifik dia melanggar satu norma saja. Yuk. Ya, so. Yo, mangga. Ya. Itu gambar apa ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 gambarnya apa? Itu gambarnya berarti melanggar norma apa ya? Norma agama sajakah? Nah, benar, pintar sekali. Ya, nanti kalau misalnya itu berarti ini norma apa? Kalian sebutkan dulu ya definisi normanya ya, supaya kalian lebih jelas. Misalkan gini, ini Bu kayaknya gambarnya melanggar norma agama deh. Lalu kalian tuliskan dulu definisi norma agama itu apa, supaya kalian lebih paham lagi, lebih mengerti lagi apa itu norma agama, misalkan ya, seperti itu. Ya. Ingat ya, kalau diskusi itu nggak diem-dieman itu ya. Kalau diskusi itu harus mengemukakan pendapatnya gitu loh. Ya. Lah ini kok berdua-dua malah ngelamun? Ayo tuh, mana ya itunya HP-nya? Kalian bisa cari informasi. Bukunya kok nggak dibuka? Mana bukunya? Ayo dong, cari informasinya di buku. Mana bukunya? Sok dibuka bukunya. Bukunya, itu buku yang ada aja. Yo, pinjam bukunya. Cari. Kalau kamu nggak ikut terlibat di dalam diskusi, nanti kamu nggak paham gitu loh ya. Jadi semua anak harus terlibat dalam diskusi anak ya.
Tadi Ibu tidak menjelaskan sanksi-sanksi dari norma yang dilanggar ya. Ya, berarti kalian harus bisa menggali tuh sanksinya apa ya. Sengaja Ibu tidak menjelaskan tadi supaya kalian bisa mencari tahu sendiri ya. Kalau melanggar norma ini apa sanksinya gitu. Ini apa nih? Mengamati apa nih? Gambar apa nih? Seorang tidak memakai helm. Yang tidak memakai helm. Tapi kok rame ya di situ ya? Iya, sedang ada razia seperti Sedang razia ada ya, sedang ada razia sepertinya. Kenapa orang bisa nggak pakai helm ya? mungkin karena kehilangan kesadaran atau ketidaktahuan. Kehilangan kesadaran, pingsan dong. Kehilangan kesadaran, pingsan dong. Kesadaran akan apa? Peraturan Betul ya, mungkin kehilangan kesadaran, nggak titik di situ. Kalau kehilangan kesadaran, pingsan. Kehilangan kesadaran tentang peraturan berlalu lintas, nggak sadar gitu ya. Padahal kalau disuruh pakai helm itu berguna untuk siapa sih? Untuk polisi atau untuk kita yang pakai motor? Kita yang pakai motor ya. Tapi kok kebanyakan orang kenapa ya baru mau pakai helm kalau ada polisi? karena takut kalau ada polisi. Karena takut kalau ada polisi nggak pakai helm. Takut kenapa? Takut ditilang. Kenapa takut? Karena merasa bersalah. Karena merasa bersalah. Kalau nggak salah takut nggak mau polisi? Takut nggak mau polisi? Takut? Mau polisi takut? Kenapa? Takut nggak mau polisi? Enggak. Kenapa nggak takut? Karena kita tidak bersalah. Oke, lanjut. Identifikasi lagi, cari tahu lagi. Ya, Putri. Kenapa? Kan yang itu gambarnya Betul. Sama kan? Hah? Gitu. Itu gambar apa emang ya? Kelompok 4. yang tidak peduli terbuka kepada orang lain yang membutuhkan tempat hidup. Emang dia lagi di mana itu ya gambarnya ya? Kereta. Di kereta. Terus kenapa itu di kereta dia ya? Pura-pura nggak lihat. Kalau ada yang membutuhkan. Ya, betul. Ya, ibu hamil harusnya dikasih tempat duduk, apalagi itu. Kenapa-napa ya? Harusnya ya seperti itu. Boleh deh. Nah, kenapa dia bisa melakukan kayak gitu ya? Nah, itu dicari tahu tuh. Menurut kamu kenapa? Kamu udah cari tahu belum? Ayo. Kamu sumbang saran nggak di diskusinya, di kelompoknya? Hah? Ayo, kamu ngasih tahu apa tuh sama natulisnya tuh, kan ada natulis tuh mau nulis gitu. Ngasih tahu apa? Hah? Dia lagi nyari-nyari tentang Oh, lagi nyari-nyari, masih nyari. Ayo deh dicari lagi deh, lagi baca. Gifari masih mencari. Ayo, cari-cari lagi. Ini kelompok berapa ini? Oke, masih kelompok 5. Kelompok 5 itu identifikasinya apa? Apa itu? Kelompok 5? Kelompok 6 apa itu? Melanggar lalu lintas. Kenapa dia melanggar lalu lintas? Dia tidak menyeberang di jalur zebra cross. Tidak menyeberang di jalur? Emang apa zebra cross? Emang apa zebra cross? Zebra cross itu tahu nggak? Apa zebra cross? dia nyebrang. Buat nyebrang suka ada di mana? Di depan mana? Depan sekolah kita ada ya. Kenapa di situ dikasih zebra cross? Zebra cross itu tandanya apa sih?
Eh? Kok tahu ini zebra cross? Ini bukan zebra cross. Taunya dari mana? Garis putih. Ada garis putih hitam. Garis putih hitam itu tandanya zebra cross. Oh gitu. Jadi zebra cross itu tandanya garis putih hitam di mana? Di jalanan. Ya Yuda ya. Yuda kalau nyebrang di mana? Nyebrang di jalan. Ya iya, nyebrang di jalan. Nyebrang di jalan bisa. Nyebrang di jembatan juga bisa. Kalau nyebrang di kali bisa. Kalau nyebrang di kali berarti pakai jembatan. Kalau di jalan raya nyebrangnya harus menggunakan zebra cross. Supaya apa? Supaya apa? Kenapa nggak boleh nyebrang sembarangan? Ayo. Cari tahu mana HP-nya, cari tahu ayo. Cari tahu kenapa orang nggak boleh nyebrang sembarangan. Coba di browsing. HP-nya mana Yuda? Bawa HP nggak? Nggak bawa HP. Kamu bawa apa ya? Enggak. Di sini ada kan? Coba cari tahu tuh. Kenapa? Kenapa orang cari di Google-nya? Pakai foto ya. Habis katanya. Ayo, sok cari tahu. Sok di buku juga ada tuh. Mungkin cari ayo. Ya, kenapa? Gitu. Kenapa seseorang bisa melakukan tidak menyeberang di zebra cross? Terinspirasi dari mana ya zebra cross belang-belang itu? Terinspirasi dari kuda zebra. Tahu kuda zebra? Tahu kayak gimana kuda zebra? Kayak zebra cross. Zebra cross kayak kuda. Zebra cross kayak kuda. Kuda apa? Kuda zebra. Kenapa kuda zebra? Karena kuda zebra belang-belang. Gitu. Lanjut deh. Yuk.
Gambar apa dah? Rashid? Gambar apa? Yang apa itu? Orang yang buang angin sembarangan. Buang angin sembarangan. Harusnya buang angin di mana emang? Di kamar mandi. Gimana kalau kebelet gimana? Kamar mandi, buang angin kamar mandi gitu. Itu kenapa bisa begitu tuh? Karena nggak tahan. Karena nggak tahan boleh sih, tapi yang salahnya itu kenapa coba? Gitu, seperti yang disengaja gitu. Kalau nggak disengaja boleh nggak? Kalau misalnya kita nggak sengaja nih gitu buang gas gitu di depan orang, nggak sengaja gitu, terus apa yang harus kamu lakukan? Ayo, kamu yang melakukannya gitu, malu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Minta maaf ke orangnya, maaf ya gitu. Aku mau tarik lagi nggak bisa, gitu kan? Gitu. Minta maaf ya, gitu, nggak ketahan, keluar sendiri, gitu kan? Jangan begitu buang angin depan orang, lari gitu kan? Itu enggak baik ya, kayak gitu ya. Nah, kan itu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini nih. Apa yang menyebabkan dia bisa berlaku seperti ini gitu kan. Kalau ini kan disengaja nih. Kenapa dia disengaja nih? Biasanya anak-anak tuh suka iseng sama temennya tuh kan. Kenapa tuh begitu ya? Ini norma apa doang ini yang dilanggar? Hanya norma kesopanan? Iya. Betul? Tidak ada norma apa lagi yang tidak yang dilanggar? Ayo. Kalau kesusilaan? Iya sih. Masuk enggak? Masuk. Ketika berbuat salah dia harus. Nah, itu. Lalu norma apa lagi? Ayo. Norma apa lagi? Emang ada hadis ya, Bu? Hadis dilarang kentut di sebelah. Berarti kalau dia kentut sembarang orang berarti kalau misalkan masuk norma agama iya. Berarti perbuatan apa, sikap apa ya dia yang dilanggar itu? Ayo. Itu Bu tadi dia bilang pertanyaannya. Kayak apa? Ayo. Norma agama gimana coba ayo? Menurut kamu dia ini perbuatan ini melanggar norma agama enggak? Bukankah kita di dalam agama diperintahkan oleh Allah saling menghormati, saling menghargai? Kalau gitu dia menghargai orang lain enggak? Enggak. Ketika enggak, norma agamanya dilanggar enggak? Iya. Berarti iya. Ya lanjut. Nah, sekarang kembali nih ke yang ini nih. Ya. Ini kata kamu melanggar norma agama kan? Norma agama dan norma kesopanan. Norma agama yang dilanggar itu kan karena apa ya? Karena dia tidak menghargai orang lain ya, gitu kan. Lalu mengucilkan orang lain itu kan nggak boleh ya. Walau bagaimanapun keadaan seseorang kita tidak boleh mengucilkan. Kenapa? Karena di dalam agama apa? Semua manusia di hadapan Tuhan sama ya, gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Oke. Apa lagi yang kamu udah dapat apa nih? Mana coba? Udah itu tulisannya bagus, rapi, keren. Norma apa yang dilanggar menurut hasil diskusi dari kelompok kami adalah norma agama dan norma kesopanan. Apa itu norma agama? Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah kaidah peraturan hidup tingkah laku manusia yang timbul dari pergaulan. Mengapa seorang bisa melanggar norma tersebut? Karena kurangnya pemahaman tentang menghargai orang lain dan kurangnya sopan santun terhadap orang lain. Apa sanksi yang akan didapatkan dari pelanggaran norma tersebut? Sanksi yang akan didapatkan jika melanggar norma agama adalah mendapatkan siksaan di neraka. Sanksi dari norma kesopanan akan dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan. Oke, bagaimana caranya sehingga seorang yang pernah melanggar norma tersebut tidak melakukannya lagi? Nah, cari caranya apa? Oke.
Tinggal mencari. Tuh pinter ya, bisa mencari tahu apa namanya sanksi yang didapatkan dari pelanggaran norma tersebut ya, pintar. Oke, kita ini lagi. Ini sampai di mana nih? Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Coba lihat sementara Ibu. Hasilnya mana? Coba lihat. Ini jawabannya di sini ya. Jawabannya di mana? Norma apa yang dilanggar? Norma yang dilanggar adalah norma agama. Hanya norma agama saja? Belum hukumnya belum dijelaskan ya? Belum ya, penjelasan ya, dikasih penjelasannya. Norma agama adalah betul. Norma hukum apa ya? Mengapa seorang bisa melanggar norma tersebut? Bisa saja ia mengikuti teman-temannya, salah pergaulan, stres, atau dia juga mempunyai banyak uang dipakai untuk mabuk-mabukan. Paling intinya dari hal tersebut, kenapa dia bisa melakukan itu? Kan kalau misalkan punya duit juga, kalau pemahaman agamanya kuat, dia nggak bakal, gitu kan? Kalau pemahaman agamanya kuat, walaupun diajak teman, dia nggak bakal, kan gitu. Itu yang paling inti, ruh dari pelanggaran itu sendiri apa gitu ya? Itu yang belum dapat tuh, ya digali lagi. Ini penyebab yang mengikutinya, tetapi penyebab yang paling kuat kenapa dia bisa melakukan itu apa? Itu cari ya. Nah, itu. Lalu apa sanksi yang akan didapat dari pelanggar norma? Hidup yang tidak tenang dan tidak teratur, dan muncul penyesalan dari hati pelanggar, lalu mendapatkan dosa dan balasannya akhirat. Bagaimana caranya sehingga seorang tidak pernah melanggar norma tersebut? Tidak mabuk lagi, memberikan contoh yang lebih baik, memberikan teguran atau nasihat yang lebih baik. Memberikan contoh, siapa yang memberikan contohnya tuh? Kan bagaimana caranya agar tidak mengulang lagi, memberikan contoh yang lebih baik? Siapa yang memberikan contohnya? Nah, lebih spesifik tuh, memberikan contoh, siapa yang memberikan contohnya? Lalu ini norma hukumnya belum terangkat ya. Norma hukum itu apa? Lalu sanksi dari pelanggar norma hukum itu apa ya? Seperti itu. Kita bikin kayak gini lagi. Betul, karena itu dua norma yang dilanggar ya, norma agama dan norma hukum. Jadi dua norma itu yang kalian kaji, apa itu norma hukum, sanksinya apa ya? Oke. Berapa menit lagi kita waktunya diskusi ya? Yo. Ya. Ya, 2 menit lagi selesai ya. 2 menit lagi, diskusinya selesai. Ayo yang belum sempurna, disempurnakan, digali lagi informasinya, dicari tahu lagi. Ya. Oke. Sudah selesai belum nih? Sudah. Mana hasilnya? Coba lihat Ibu. Sementara lihat hasilnya. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab, kesadaran akan tugas dan tanggung jawab. Kesadaran akan tugas sebagai apa, tanggung jawab sebagai apa, ini lebih spesifik nih gini ya, makanya dijelaskan ini. Seorang bisa melanggar norma hukum karena kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab sebagai bla 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 bla, ini kurang lengkap ya. Lalu apa sanksi yang didapat dari pelanggar norma hukum? Sanksi yang akan didapatkan adalah denda, kurungan, penjara. Nah itu kamu tahu nggak apa bedanya kurungan dan penjara? Ayo cari tahu dulu di situ, lalu bisa dituangkan di sini ya. Jangan-jangan nanti ada teman dari kelompok lain bertanya tuh apa kurungan, apa penjara. Nanti kayak kelompoknya belum tahu. Jadi harus tahu dulu ya itu apa kurungan, apa penjara. Kemudian bagaimana caranya sehingga seorang pernah melanggar norma tidak melakukannya lagi?
dengan cara diberikan sanksi yang tegas sesuai kesalahannya supaya berjerak ya. Pembelajaran yang diambil dari kasus tersebut ya, oke, tinggal cari tahu tuh yang 2 itu ya. Oke, yang ini gimana nih? Coba lihat hasilnya sementara. Coba apa ini? Hanya norma kesopanan saja yang dilanggar? Ya? Emang apa itu tadi di gambarnya? Oh, norma kesopanan saja. Norma kesusilaan terlanggar nggak sih kalau gitu? Hah? Ketika dia berbuat salah, itu dia menyesal nggak dia tuh kalau misalkan ini dia membuat salah? Kalau berdasarkan hati nurani, dia nggak punya hati nurani kan? Iya nggak? Berarti terlanggar juga norma kesusilaan ya. Jadi 2. Ditulis lagi norma kesusilaan apa, lalu sanksi yang diberikan dari norma kesusilaan itu apa? Ya, ini apa nih sanksi yang diberikan pada norma pelanggaran norma kesopanan akan mendapat sanksi celaan, ejekan, tidak disenangi. Ya, tinggal ditambahin 1 saja ya gitu. Oke anak-anak, sudah selesai ya? Sudah selesai, oke. Kalau sudah selesai, yang kurang sempurna dari jawabannya atau masih mencari-cari ya, kita masih punya kesempatan kemudian sampai di minggu depan disiapkan untuk presentasi ya. Nah, sebelum presentasi, nanti kan teman-teman semua presentasi ya. Halo Putri, halo Gifari. Ya, apa namanya? Coba untuk supaya konsentrasi lagi, supaya meningkat konsentrasi lagi. Kita nyanyi apa? Potong bebek angsa ya. Potong bebek angsa masak di kuali. Ya, gitu kan, tahu kan lagunya? Tapi Ibu minta diganti kalimatnya dengan A, I, U, E, O. Kelompok 1 mana? Ini A, jadi wak 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 wak. Itu kelompok 2 A, I berarti kelompok 2 I berarti apa? Wik 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 wik. Kelompok 3 A, I, U berarti wuk 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 wuk. A, I, U, E, A, I, U, E. Kelompok 4 wek 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 wek. Kelompok 5 wak 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 wak. Kelompok 6 balik lagi ke A. Coba coba ya. Kalau Ibu tunjuk berarti kamu harus sesuai dengan wak 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 ya. Ya, kita mulai ya. Coba 1 2 3 ya. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Yeay, gitu ya, konsentrasi benar ya. Sekali lagi ya, tapi biar semangat ya. 1 2 3. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Wek 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 wek. Wuk 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 wuk. Wik 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 wik. Wak 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 wak. Wek 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 wek. Wak wak. Yeay, keren. Konsentrasi ya. Udah semangat lagi ya. Jadi anak-anak ya, karena nanti hasil presentasinya itu disajikan di pertemuan minggu depan, jadi dipersiapkan dengan sempurna ya Nak ya. Jadi nanti minggu depan itu setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Nah, di sini kan diamati ya Nak ya, gambar-gambarnya dari kelompok 1 dan kelompok 2 sampai kelompok 6. Ya, kita lihat dari kelompok 1. Iya. Ini kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu kan norma apa? Nah, ini kelompok 1. Lihat, setiap kelompok yang lain harus mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Nah, bisa ditulis oleh kelompoknya. Kelompok 1 adalah mengamati gambar yang mengucilkan orang lain. Nanti disiapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Kemudian, kelompok 2. Kelompok 2 masalahnya adalah orang yang mabuk. Nah, kelompok 3, kelompok 1 dan seterusnya menyiapkan pertanyaan nanti untuk kelompok 2. Selanjutnya pun kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini yang paling ekstrim nih ya, yang paling sering kalian lakukan nih ya, gitu. Nah, ini nanti kalian boleh bertanya ya, seperti apa. Kemudian kelompok 4 seperti ini ya.
Diamati kelompok 5 pelanggaran apa ini? Pelanggaran apa ini? Lampu lalu lintas. Kenapa dia? Tidak menggunakan helm. Nah, nanti kalian boleh memberikan pertanyaan untuk kelompok 5. Begitupun dengan kelompok 6. Kenapa nih kelompok 6? Apa ini? Tidak menyeberang di zebra cross, ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu merasa cukup pertemuan kita hari ini sampai di diskusi. Siap untuk minggu depan ya? Sudah terbentukkan siapa apa namanya pembicaranya? Sudah semua kelompok sudah ada? Siap untuk minggu depan ya? Sekali lagi siap nggak? Siap. Nah, nanti kalau ada kesulitan di tengah perjalanan, kalian boleh bertanya di luar pembelajaran Ibu ya. Bagaimana Bu, ini sudah benar nggak seperti ini ya? Seperti itu. Udah ada yang tanya lagi? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan pembelajaran dengan Ibu hari ini. Nanti setelah pembelajaran Ibu, nanti tolong kursinya dirapikan lagi ya. Karena untuk guru selanjutnya mungkin tidak pelajarannya tidak disko seperti Ibu ya. Yang Ibu kan disko, kita ya diskusi kelompok. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ya ilmu yang tersampaikan hari ini kalian dapat memahaminya dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekali lagi ucapan terima kasih dari Ibu. Terima kasih untuk pembelajaran PKN. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai sudah. Assalamualaikum Bu Ayu.